Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berharap setelah libur yang cukup panjang, ya semangat Ananda semakin mantap. Ini adalah pembelajaran pertama untuk matematika ya. Yuk semangat ya. Baiklah, sebelum memulai materi, kita buka dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Doa belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, materi yang pertama ini adalah tentang bangun ruang. Ada 4 submateri, ada ciri-ciri, jaring-jaring, volume dan luas permukaan bangun ruang. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang ciri-ciri bangun ruang. Namun sebelumnya silahkan dilihat dulu, diingat-ingat dulu 4 macam bangun ruang yang ada di sini. Ada kubus, ada balok, prisma segitiga, dan 5 segi 4. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi kita akan membahas ciri-ciri dari kubus. Nah, yang namanya sisi itu adalah dinding yang membatasi bangun ruang tersebut. Ya, dinding yang membatasi bangun ruang tersebut. Jadi kalau di kubus ada 6 buah sisi dan sisinya sama luas, berbentuk persegi. Rusuk itu adalah garis-garis yang membatasi bangun ruang ya. Jadi garis-garisnya boleh dihitung, kalau di kubus itu ada 12. Dan titik sudut itu adalah titik-titik yang berada di sudut dari sebuah bangun. Ada 8 untuk kubus. Nah, yang kedua adalah balok. Kurang lebih sama seperti kubus ya, ada 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 buah titik sudut. Namun yang membedakannya adalah pada sisi balok. Kalau kubus tadi sisinya berbentuk persegi, kalau di balok sisinya persegi panjang. Nah, sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Artinya sisi yang depan sama dengan belakang, yang atas sama dengan yang bawah, dan yang kanan sama dengan yang kiri. Yang ketiga adalah prisma segitiga. Ya, itu gambarnya ya, kayak coklat Toblerone ya, atau kayak tenda ya. Nah, kalau dihitung sisinya prisma segitiga itu ada 5. 3-nya berbentuk persegi atau persegi panjang, dan 2-nya berbentuk segitiga ya, yang bagian atas dan bagian bawah. Kemudian untuk rusuknya boleh dihitung tuh ada berapa rusuknya. 3 atas, 3 bawah, dan 3 di tengah. Jadi ada 9 buah rusuk. Dan titik sudutnya 3 di bawah, 3 di atas. Jadi ada 6 buah titik sudut. Ya. Tolong diingat, ini ciri dari prisma segitiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas 5 segi 4. Nah, itu gambarnya ya, kayak piramid ya, piramid. 5 segi 4 alasnya berbentuk segi 4, bisa jadi persegi, persegi panjang, atau segi 4 lainnya. Nah, ada 5 buah sisi, 1 di bawah dan 4-nya di samping. 4 buahnya berbentuk segitiga dan 1-nya segi 4 ya. Kemudian rusuknya ada 5. Oh maaf, rusuknya bukan ada 5 ya, ada 8, 4 di bawah, 4 di sekelilingnya yang rusuk tegak itu ya. Kemudian ada 5 buah titik sudut ya, dan salah satunya adalah titik puncak tuh yang berada di bagian atas, namanya puncak berarti ada di atas ya, maka itu namanya titik puncak ya. Kemudian nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Aku adalah sebuah bangun ruang. Aku memiliki 12 rusuk yang sama panjang, 8 buah titik sudut, dan 6 buah sisi yang sama luasnya. Tadi yang punya 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 sisi, itu adalah kubus atau balok. Nah, ini sisinya sama luas. Berarti itu adalah kubus, ya. Nah, ini adalah latihan soalnya. Silakan nanti Ananda kerjakan setelah kita Zoom ya, supaya lebih paham jawabannya apa. Ya, nanti dikirim ke GCR.
Nah, setelah kita mempelajari tadi ya, ciri-ciri bangun ruang. Jadi setiap bangun ruang tuh memiliki ciri-ciri. Sama seperti kita manusia, ya. Setiap manusia tuh memiliki ciri atau sifat. Nah, ini salah satu sifat manusia, dan semoga kita tidak seperti ini ya. Dalam Quran surat Yunus ayat 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Semoga kita tidak seperti ini ya Ananda ya, karena kita harus tetap selalu bersyukur dan berdoa apapun yang terjadi pada diri kita. Baiklah, hanya begini saja materi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita tutup dulu dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.